Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawati dengan NIDN 02 12 02 8302. Saya merupakan dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Alhamdulillah, pada semester ini salah satu mata kuliah yang diamanahkan kepada saya adalah algoritma dan struktur data. Berikut saya akan mendeskripsikan terkait mata kuliah algoritma dan struktur data. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib di semester 3 pada kurikulum program studi S1 Teknik Komputer 2022-2023. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana penggunaan struktur data dalam pemecahan masalah. Mahasiswa dalam hal ini akan mempelajari teknik-teknik dasar dalam pemrograman seperti percabangan, pengulangan, pemrograman modular, kelas, kemudian pencarian atau searching, dan pengurutan atau sorting. Nah, selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari berbagai jenis struktur data seperti array, struct, queue, linked list, stack, dan tree, serta bagaimana cara mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan definisi algoritma dan struktur data. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan struktur dari array dan struct. Kemudian, mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus menggunakan prosedur dan fungsi. Kemudian, mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus menggunakan fungsi rekursif. Yang berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan struktur dari kelas. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan struktur linked list, stack, queue, dan tree. Berikutnya, mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus dengan metode sequential search dan binary search. Kemudian, mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus dengan metode bubble sort, insertion sort, selection sort, merge sort, dan quick sort. Nah, berikut merupakan materi yang akan diajarkan pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Yang pertama, yaitu pengantar algoritma dan struktur data, kemudian array, kemudian struct, kemudian prosedur dan fungsi dalam pemrograman modular, kemudian fungsi rekursif, kemudian kelas, linked list, stack dan queue, kemudian tree, kemudian searching dan sorting. Sistem pembelajaran atau sistem perkuliahan yang dilakukan pada mata kuliah algoritma dan struktur data, yaitu yang pertama, sistem pembelajaran sinkronus, yang mana sistem pembelajarannya berupa blended atau hybrid learning. Yang mana perkuliahan ini dapat dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung di kelas atau tatap muka secara online melalui aplikasi seperti Zoom ataupun Google Meet. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sistem pembelajaran asinkronus, di mana mahasiswa dapat mengakses mata kuliah perkuliahan melalui Teknokrat, yaitu teknokrat.ac.id. Metode pembelajaran yang digunakan pada perkuliahan ini yaitu metode ceramah. Yang pertama ada metode ceramah, di mana dosen menyampaikan materi secara lisan kepada mahasiswa. Yang berikutnya menggunakan metode tanya-jawab. Nah, pada metode tanya-jawab,
dosen dapat memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, begitu pula juga dengan mahasiswa dapat bertanya kepada dosen pengampu. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan timbal balik secara langsung antara dosen dengan mahasiswa. Yang berikutnya adalah metode resitasi. Nah, pada metode pembelajaran resitasi, mahasiswa ditugaskan untuk membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan dengan menuliskannya kembali pada kertas ataupun buku tugas dan menggunakan bahasa sendiri. Yang berikutnya ada metode penugasan. Nah, pada metode penugasan, mahasiswa diminta untuk mengerjakan tugas mandiri maupun tugas kelompok, ya, berupa tugas proyek, bisa juga berupa tugas proyek harian maupun tugas proyek akhir yang diberikan oleh dosen pengampu untuk menyelesaikan proyek-proyek yang diberikan. Kemudian sistem penilaian pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Untuk bobot penilaiannya sendiri, yang pertama untuk tugas ini adalah 20%, kemudian kuis 30%, UTS 25% dan UAS 25%. Nah, untuk interval penilaiannya, untuk mendapatkan nilai A, ini minimal 85 sampai dengan 100. Kemudian untuk mendapatkan nilai B, ini dengan rentang nilai 75 sampai dengan 84. Kemudian untuk C, 65 sampai dengan 74. Kemudian D, 55 sampai dengan 64. Dan E kurang dari 55. Selanjutnya saya akan menampilkan rekaman video proses pengajaran salah satu pertemuan pada mata kuliah algoritma dan struktur data yang saya ampu pada semester genap 2022-2023. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pada sesi kali ini akan masuk pada materi array ya atau larik. Oke, sebelum kita masuk ke array, coba apakah mahasiswaku sekalian sudah pernah membaca sebelumnya terkait dengan array? Sudah pernah membaca terkait dengan array? Lupa, Miss. Oke, ya sudah, tidak apa-apa. Baik, kalau begitu kita bahas ya terkait dengan array. Namun sebelumnya seperti biasa, ini adalah referensi yang kita gunakan ya, masih bertahan menggunakan buku dari Andrikis Kristanto dan Rinaldi Munir ya, masih tetap menggunakan buku ini. Oke, nah kemudian pokok pembahasan pada materi array, yang pertama ada definisi array, kemudian ada struktur array, deklarasi array, dan operasi array. Nah, konsep dari array, nah ini dia ya, konsepnya adalah array ini merupakan sebuah variabel yang terdiri dari sekumpulan data yang bertipe sama, ya. Nah, coba, sebelumnya kan kita sudah pernah belajar terkait dengan variabel ya, variabel itu apa? Satu, Miss. Oke, good. Ya, kalau yang selama ini kita pelajari, untuk variabel yang dapat digunakan untuk menyimpan data, selama ini satu variabel ya hanya bisa menyimpan satu data. Misalkan variabel A, maka hanya bisa untuk menyimpan nilai misal 5 atau 2 dan seterusnya. Ya, tetapi hanya satu data saja. Nah, berbeda dengan larik atau array. Nah, array ini satu variabel array bisa digunakan untuk menyimpan banyak data ya. Namun kalau untuk array ini data yang disimpan harus bertipe data yang sama atau tipe datanya harus sama. Jadi misalkan array A, maka tipe data yang digunakan ya harus satu, misalkan integer. Nah, jadi nanti semua data yang disimpan dalam array A ini harus bertipe data integer. Oke, nah ini struktur dari array. Nah, yang pertama ada tipe data. Yang berikutnya ada indeks, kemudian ada deklarasi. Nah, untuk tipe data ini yang bagaimana? Nah, tipe data ini adalah sebuah array itu harus memiliki tipe data yang sama untuk setiap elemen yang disimpan di dalamnya. Tadi sudah dijelaskan ya, jadi tipe datanya harus sama. Nah, berikutnya adalah indeks.
Nah, setiap elemen dalam array ini memiliki indeks yang dimulai dari 0. Ya, jadi setiap data yang disimpan di dalam array ini harus memiliki indeks. Nah, indeksnya dimulai dari 0. Nah, kemudian deklarasi. Nah, array dideklarasikan dengan menentukan tipe data, nama variabel, dan jumlah elemen yang akan disimpan di dalamnya. Jadi array ini ketika Anda akan mendeklarasikan sebuah array, maka di dalamnya harus ada tipe datanya. Kemudian harus ada nama variabelnya dan jumlah elemennya. Ya, tipe datanya misalkan tadi Anda mau membuat variabel array dengan nama A. Nah, maka A ini tipe datanya apa? Oh, tipe datanya integer. Nah, kemudian jumlah elemennya berapa? 5. Nah, berarti nanti indeks yang bisa digunakan itu hanyalah 0 sampai dengan 4. Kalau Anda mendeklarasikan elemen array-nya 5. Begitu ya. Nah, ini contohnya ada tipe data, nama array-nya apa, dan ukurannya berapa. Bisa dipahami untuk konsep dari struktur array? Bisa, Miss. Nah, ini contohnya ya, algoritma ketika akan mendeklarasikan array satu dimensi. Nah, deklarasi nama array, array-nya ya, nama array, kemudian dideklarasikan itu sebagai array, kemudian indeks awalnya berapa dan indeks akhirnya berapa. Ya, misalkan dari 0 sampai dengan 10 misalkan. Nah, kemudian tipe datanya integer. Nah, kalau di sini kita pakai nama array-nya adalah data, kemudian dia adalah variabel berjenis array, kemudian ukurannya dari 0 sampai dengan 4, tipe datanya integer. Nah, kalau di dalam bahasa pemrograman lebih simpel ya, ini bahasa pemrograman C++ yang kita gunakan di kelas ya, di kelas praktikum. Nah, int data dengan ukuran 5, berarti dari 0 sampai dengan 4 indeks yang digunakan. Nah, untuk operasi array, ini ada operasi input dan operasi output. Nah, untuk operasi input sendiri, di sini ada dua cara ya untuk input, untuk operasi input. Ada input tanpa proses pengulangan atau menggunakan pengulangan, kemudian ada input dengan menggunakan pengulangan. Nah, kalau input dengan tanpa menggunakan pengulangan, nah ini otomatis satu persatu nih. Ya, sama seperti saat kita belajar terkait sequence, ya, satu-satu kita menginputkan ya, menginputkan datanya. Jadi kalau tadi akan diinputkan data dari indeks 0 sampai indeks 4, maka otomatis penginputannya ya satu-satu. Read data indeks 0 berapa, read data indeks 1 berapa, begitu ya. Nah, itu satu-satu. Nah, kalau misalkan indeksnya sampai 1000, ya bisa patah jari-jari kita ya. Oke. Nah, maka dari itu lebih efektif kalau kita menggunakan looping. Nah, di sini kita contohkan loopingnya menggunakan teknik for ya, menggunakan looping dengan teknik for. Nah, kalau menggunakan for di sini dicontohkan ya, untuk variabel pengulangannya adalah x ya. X sama dengan 0, berarti X ini dimulai dari 0, dimulai dari 0 ini maksudnya indeksnya ya. Indeks 0, to 4, to itu konsepnya adalah kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan 4. Kemudian do, apa yang dieksekusi ketika kondisi tersebut benar. Ketika benar 0 itu kurang dari 4, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menginputkan data X. Ya, menginputkan data X. Nah, kalau X-nya adalah 0, kan ini dimulai dari 0 ya. Nah, jadi di sini otomatis data yang diinputkan adalah data indeks 0, kemudian melalui proses pengulangan ya, X sama dengan X plus 1 ya. Maka akan naik lagi data indeks 1, read data indeks 1, dan seterusnya sampai dengan menginputkan data indeks 4. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Miss. Ya, good. Nah, kemudian operasi output. Operasi output pun sama, ya. Jadi
Operasi output pun bisa menggunakan pengulangan, bisa juga tidak menggunakan pengulangan. Nah, kalau tidak menggunakan pengulangan, ya otomatis dipanggil satu persatu, ya dipanggil satu persatu. Jadi write data indeks 0, write data indeks 1, dan seterusnya. Nah, kalau menggunakan pengulangan, ya tinggal menggunakan proses teknik apa yang akan digunakan. Kalau dicontohkan di sini menggunakan for ya. For X 0 sampai dengan 4 write data X. Berarti otomatis kalau perintahnya adalah membuat program untuk menampilkan data, berarti otomatis di sini Anda membuat dua for ya. For yang pertama untuk inputan datanya, for yang kedua adalah untuk outputnya atau untuk menampilkan datanya. Nah, ini untuk array 2 dimensi ya. Nah, array 2 dimensi ini memiliki 2 komponen ya, yaitu baris dan kolom. Nah, di sini ada sedikit perbedaan tadi ya untuk deklarasinya. Ya, jadi ada nama array, kemudian untuk elemennya indeks awal dan indeks akhir. Ini untuk baris, kemudian indeks awal dan indeks akhir untuk kolom, kemudian ditentukan tipe datanya. Nah, ini ya bisa dilihat contohnya. Nah, dalam bahasa pemrogramannya bisa dilihat int data dengan elemen 5 dan 2. Jadi ukurannya yang digunakan untuk barisnya adalah 5 dan untuk kolomnya 2. Bisa dipahami ya? Oke, nah ini sama untuk operasi inputnya, bisa tanpa pengulangan dan bisa menggunakan pengulangan. Operasi outputnya juga sama. Nah, sekarang kita masuk manfaat. Manfaat dari array. Manfaat dari array itu apa sih? Nah, yang pertama adalah terkait pengolahan data. Array di sini memungkinkan pengelolaan data dalam jumlah besar dengan lebih efisien. Nah, contohnya jika kita ingin menyimpan data dari 100 siswa, nah kita dapat menggunakan array untuk menyimpan data tersebut hanya dalam satu variabel, tetapi syaratnya itu tadi ya, harus menggunakan tipe data yang sama. Nah, kemudian penghematan memori. Nah, ini yang disampaikan oleh teman Anda tadi ya. Nah, di sini menghemat memori, karena apa? Dengan mengalokasikan ruang ke memori yang sesuai dengan jumlah elemen yang ingin disimpan, nah makanya di situ bisa menghemat memori yang ada. Oke, baik. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Masih ada pertanyaan yang menjadi Siapa ini? Doni, Miss. Oke, Doni ya. Doni Irawan, gimana Doni? Sebelumnya kan saya sudah pernah, Miss, mengambil mata kuliah algoritma dan struktur data. Namun di mata kuliah tersebut saya mengulang dan saya diajarkan tentang variabel struct. Nah, pertanyaan saya, apakah array itu sama dengan variabel struct, Miss? Oke, good. Bagus, Doni. Ya, jadi variabel struct ini memang mirip sekali ya dengan array. Ya, dengan array ini sangat mirip ya, karena memang fungsinya sama untuk menyimpan data ya, variabel array maupun struct. Nah, tetapi perbedaannya kalau struct ini lebih kompleks ya. Jadi lebih kompleksnya bagaimana? Karena struct ini bisa menyimpan data dengan tipe data yang berbeda dalam satu variabel. Nah, contohnya yang seperti apa? Nah, contohnya mahasiswa misalkan. Nah, mahasiswa ini kan pasti punya nama ya, ada nama mahasiswa, kemudian ada NPM. Nah, nama mahasiswa, nah ini kan struct dengan nama struct-nya adalah mahasiswa, kemudian data yang disimpan di dalam struct-nya yang pertama adalah namanya ya, nama. Nah, nama ini tipe datanya apa biasanya? Nama ini biasanya tipe datanya apa? Oke, apa? Ya, string ya. Nah, string. Nah, kemudian kalau NPM biasanya tipe datanya apa? Integer. Oke, integer, good. Nah, jadi string dan integer ini bisa disimpan dalam satu nama struct.
ya, data dengan tipe integer dan data dengan tipe string atau yang lainnya, ya, ini bisa disimpan dalam satu variabel yang bernama struct. Nah, ini lebih kompleks ya. Nah, kalau array tadi kan hanya bisa satu variabel bisa menyimpan banyak data, namun data yang disimpan harus bertipe data yang sama. Jadi tipe datanya harus sama. Nah, itu perbedaannya ya. Apakah bisa dipahami, Doni? Bisa, Bisa ya? Miss. Oke, sudah sangat cerah ya perbedaannya ya. Ya, Miss. Oke, good. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang lain? Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah, Miss, cukup, Miss. Oke, kalau sudah cukup, coba apakah ada yang bisa menarik kesimpulan dari materi yang disampaikan pada hari ini atau materi yang kita pelajari pada hari ini? Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Bu. Kalau sudah terdiam ini berarti masih agak bingung ya. Tadi agak sedikit paham, pas diminta untuk menyimpulkan ternyata, oh kok bingung ya gitu ya. Oke, baik. Kita simpulkan. Jadi untuk materi terkait array ini yang pertama, array merupakan variabel yang dapat digunakan untuk menyimpan banyak data dengan tipe data yang sama. Ya, tadi sudah disampaikan bahwasanya array ini adalah tipe data yang dapat menyimpan banyak data namun tipe datanya harus sama. Kemudian yang berikutnya, dengan menggunakan array, di sini programmer dapat mengakses data dengan lebih mudah dan efisien dibandingkan dengan menyimpan data satu per satu dalam variabel terpisah. Ya, karena tadi kan satu variabel langsung bisa banyak data ya. Jadi programmer tinggal memanggil nama array-nya saja untuk mengakses data-data yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang berikutnya, penggunaan variabel array ini dapat menghemat memori. Karena apa? Karena di sini array dapat menyimpan beberapa nilai dengan menggunakan satu variabel saja. Nah, jadi hanya sewa satu rumah begitu ya, tapi bisa dipakai banyak orang ya. Atau di sini satu variabel array, nah bisa untuk menyimpan banyak data dengan tipe data yang sama. Nah, itu yang dapat disimpulkan pada materi siang hari ini terkait dengan array. Jangan lupa Anda kerjakan untuk tugas-tugas yang ada di Spada dengan waktu yang sudah ditentukan ya, jangan sampai terlewat. Bagi yang sudah biasa terlewat, tolong diwaspadai ya, karena tugas ini persentasenya sangat tinggi. Jadi jangan sampai ada tugas-tugas yang terlewat dan itu tidak ada pengulangan waktu atau tidak ada tugas susulan karena waktu pengumpulan tugas kan 1 minggu ya, ini seharusnya menjadi waktu yang sangat cukup untuk Anda mengerjakan tugas. Nah, jangan lupa dipelajari juga untuk pertemuan depan, kita insya Allah akan membahas terkait dengan function ya atau fungsi. Nah, silahkan dipelajari fungsi itu seperti apa, struktur dari fungsi itu seperti apa, perbedaan dengan prosedur itu apa, ya silahkan dipelajari karena itu nanti akan kita bahas di pertemuan depan. Ya, baik. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka saya anggap kalian paham dengan materi yang disampaikan pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.